gagal menjadi guru besar hanya gara-gara adanya pemetaan formasi yang kemudian dia dapatkan informasi tersebut dari salah satu LL Dikti. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa juga mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan pada video kali ini berkaitan dengan adanya formasi pemetaan pada salah satu universitas swasta di Indonesia dalam proses pengajuan guru besar. Jadi ini adalah salah satu curhatan dari dosen yang sedang mengajukan kenaikan jabatan akademik menuju ke guru besar dengan cara-cara yang benar, artinya syarat-syarat khusus maupun syarat tambahan beliau sudah memenuhi ya untuk menjadi seorang guru besar, tetapi terhadang atau terhalang hanya gara-gara formasi pemetaan khusus untuk jabatan akademik dosen di kampus tersebut. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sekilas saya membaca bahwa sepertinya rektornya itu sudah menetapkan pemetaan formasi di dalam kampus tersebut khusus untuk jabatan guru besar. Nah, saya juga baru tahu kalau ada aturan bahwa untuk mencapai guru besar itu ada formasi pemetaan. Setahu saya, dari aturan-aturan yang saya baca, itu yang penting adalah kita sudah memenuhi syarat khusus maupun syarat tambahan, kemudian jumlah kumnya sudah memenuhi, maka dosen tersebut itu bisa diajukan atau bisa direkomendasikan untuk menjadi seorang guru besar. Tetapi justru yang terjadi adalah yang bersangkutan atau beliau ini terhadang atau terhalang oleh salah satu aturan, yaitu pemetaan guru besar, ya, pemetaan formasi pengajuan kenaikan jabatan akademik guru besar. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan khusus ya buat seorang dosen, bahwa apakah di dalam sebuah aturan kampus itu harus ada formasi pemetaan yang sudah ditetapkan berdasarkan dari aturan yang mungkin ada yang dibuat sendiri oleh kampusnya. Saya kira ini tidak fair karena yang saya tahu semestinya kampus kalau ada dosen atau SDM-nya itu yang sedang mengajukan ke guru besar semestinya harus didukung, harus didorong. Semestinya semuanya begitu ya. Kenapa demikian? Karena banyak manfaat yang sebenarnya bisa didapatkan ketika di dalam sebuah kampus atau institusi itu memiliki guru besar yang banyak ya, atau jumlah guru besar yang banyak. Kenapa demikian? Apa saja yang bisa dimanfaatkan, yang bisa didapatkan ya, manfaat yang bisa diperoleh ketika dalam sebuah universitas atau institusi itu memiliki banyak guru besar. Yang pertama itu adalah jumlah akreditasi ya, peningkatan akreditasi institusi atau universitasnya itu jelas akan meningkat. Karena kita ketahui bahwa semakin banyak jumlah profesor yang ada di sebuah institusi atau sebuah universitas, maka justru akan mendongkrak nilai dalam sebuah akreditasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga akan meningkatkan akreditasi pada suatu jurusan atau program studi. Karena nanti jurusan itu juga akan meningkat akreditasinya. Karena adanya profesor-profesor yang ada di jurusan tersebut. Yang lain, yang berikutnya, manfaat yang berikutnya itu tingkat kepercayaan masyarakat akan menuju atau mempercayakan anaknya untuk kuliah di universitas tersebut juga akan semakin banyak ya. Karena terlepas dari kasus-kasus guru abal-abal yang belakangan ini marak ya diperbincangkan, masyarakat itu pokoknya kalau sudah ada embel-embel profesor pasti
mereka berpikir bahwa oh ini adalah yang prestisius gitu ya, suatu karir tertinggi dalam sebuah dosen, dalam seorang dosen gitu. Nah, mereka tidak tahu menaung terkait dengan bagaimana prosesnya dia mendapatkan guru besar tersebut atau jabatan akademik profesor tersebut gitu, terlepas dari kasus guru besar abal-abal. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian selanjutnya, manfaat yang selanjutnya itu akan meningkatkan ya jumlah penelitian atau hibah penelitian yang akan didapatkan dari Kemendikbudristek ya ataupun kementerian-kementerian yang lain begitu. Nah, selanjutnya manfaat yang berikut itu adalah bisa meningkatkan kerjasama antara universitas, sehingga bukan hanya kerjasama antar universitas, juga bisa meningkatkan jumlah publikasi di dalam sebuah universitas ataupun institusi. Itu baru sebagian kecil yang didapatkan. Nah, anehnya kejadian saat ini itu adalah ada seorang dosen ini yang memiliki sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru besar, justru dihalangi oleh adanya pemetaan formasi jabatan akademik guru besar di kampusnya tersebut, sehingga dia mendapatkan surat dari LLDikti bahwa dia boleh mengajukan kenaikan jabatan akademik guru besar itu per 2027 gitu ya, per tahun 2027. Nah, itu kan konyol sekali. Sekarang kita baru berada di 2024 dan mau ke 2027 itu 3 tahun lagi gitu ya. Saya juga bingung kenapa hanya gara-gara alasan itu, dan itu tidak ada aturannya setahu saya ya. Setahu saya membaca terkait dengan aturan-aturan peningkatan karir dosen ya, terutama juga pengajuan kenaikan jabatan akademik ya, itu tidak ada setahu saya ya. Saya mohon dikoreksi kalau saya salah gitu, dan tolong berikan aturan atau dasar hukum yang menyatakan bahwa kalau pengajuan ke guru besar itu harus ada formasi pemetaan yang ditetapkan oleh universitasnya atau LLDiktinya gitu. Saya tolong diberitahu dasar hukumnya apa gitu ya, tetapi setahu saya tidak ada. Nah, ini tentunya menjadi kerugian tersendiri sebenarnya. Si rektornya itu nggak sadar kalau dia sebenarnya membunuh karir dosen dan juga membunuh reputasi kampusnya secara tidak sadar semacam itu. Itu yang bisa saya berikan penilaian terhadap kampusnya sendiri ya. Memang bukan hak saya untuk menilai seseorang atau menilai institusinya, yaitu kepentingan mereka gitu ya. Tetapi ini jangan sampai terjadi maksudnya di universitas-universitas yang lain, dan jangan sampai kita membunuh karir orang gitu ya. Karena ya dia sudah bekerja keras semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan karir tertinggi dalam seorang dosen ya. Kita sebagai seorang dosen gitu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Sehingga karena keselnya yang bersangkutan, dosen bersangkutan itu, dia kembali mengirimkan list dosen-dosen yang notabene proses pengajuan guru besarnya itu bahkan tidak ada skopusnya. Itu kan gila. Artinya kasus untuk guru besar abal-abal ini sampai detik ini, sampai video ini saya buat, itu ternyata masih ada gitu ya. Ya, meskipun saat ini ya, informasi yang saya dengar adalah Kemendikbud itu sedang masih meninjau ya, meninjau universitas-universitas yang pada beberapa tahun kemarin ya, atau pada beberapa bulan kemarin itu ada pengajuan guru besar di salah satu universitas yang lebih dari satu. Itu yang sedang ditinjau. Artinya apa? Saya berharap bahwa Kemendikbudristek itu, bukan saya saja ya, tetapi mungkin dosen-dosen yang lain, universitas-universitas yang lain, biar fair gitu ya, bahwa Kemendikbud itu bisa segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum ganti menteri ini, menteri pendidikan. Ya, adapun kalau ganti menteri pendidikan ini jangan sampai berlarut-larut kemudian kejadian ini tidak lagi dilanjutkan gitu ya. Artinya apa? Bahwa guru-guru besar yang naik pangkat menjadi guru besar itu dalam minimal 10 atau 5 tahun terakhir ini harus ditinjau ulang gitu ya. Seringkali saya sampaikan di dalam video-video saya bahwa jejak digital kita itu, terutama yang berkaitan dengan publikasi yang kemudian kita ajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen, itu tidak bisa kita hilangkan. Gitu. Itu mudah sekali kita mencarinya. Ya, paling gampang adalah kita mencarinya di Google Scholar-nya. Kalau tidak ketemu di Google Scholar-nya, ya, kita juga bisa mendeteksi dari Google Scholar kita atau menulis nama beliau
di Google. Pasti keluar semua list penelitian-penelitiannya, dan kita bisa cek bahwa apakah ketika dia mengajukan ke guru besar, kenaikan jabatan akademik guru besar itu, satu, dilalui dengan proses yang benar, ya. Dua, apakah dia memiliki syarat untuk menuju ke guru besar, termasuk syarat khusus dan syarat tambahannya. Syarat khusus yang utama yaitu publikasi di jurnal internasional bereputasi. Dan kita lihat yang ketiga ini, kalau dia proses pengajuannya itu sebelum Mei 2024, maka syarat khususnya adalah minimal harus memiliki 2 jurnal internasional bereputasi kalau dia berangkatnya dari lektor kepala. Semacam itu. Tentunya kalau berangkat dari lektor itu juga jauh lebih banyak yang harus diajukan jurnal bereputasinya, internasional bereputasinya. Nah, itu informasi yang datang ya, yang diberikan ke saya, dia curhat kemarin. Nah, itu yang sayang sekali ya. Jadi kalau saya sih hanya bisa memberikan saran ya, artinya ini prosesnya harus harus dilanjutkan gitu. Kenapa? Atas dasar apa? Atau hanya cuma sekedar surat rektor atas penetapan ataupun pemetaan ya jabatan fungsional tersebut, sehingga yang bersangkutan itu tidak bisa mengajukan ke guru besar, atau bagaimana ini? Karena ini menurut saya ini konyol sekali. Dia tidak sadar bahwa sedang membunuh karir seorang dosen, dia juga sedang membunuh sebenarnya reputasi kampusnya. Apalagi kalau kampus kita itu kan kampus, katakanlah kampus swasta ya, LL Dikti gitu ya, yang berada di naungan LL Dikti. Apa sih yang harus dipikirkan kampus swasta itu ya? Kita itu lebih banyak menghabiskan energi kita itu bukan hanya untuk sekedar karir kita, karir dosen kita ya, tapi kita bagaimana juga harus memikirkan agar kita bisa survive tuh kampus swasta kita itu ya. Karena kita bisa hidup ya, kampus swasta itu bisa hidup dari seberapa banyak jumlah mahasiswa yang akan kuliah tuh di kampus kita. Nah, kalau pengajuan guru besarnya sendiri itu sudah dihalang, ya otomatis kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya ke kampus tersebut ya akan semakin berkurang gitu ya. Apalagi kalau misalnya pimpinannya itu tidak memiliki visioner yang jelas. Nah, itu yang kemudian ya saya nggak tahu apakah ini memiliki kepentingan tersendiri dengan yang bersangkutan seperti itu. Nah, tetapi karena banyak kasus sebenarnya bahwa ada orang-orang itu cemburu dengan karir-karir kita, mungkin karena dia mungkin belum jadi guru besar, tetapi dia menduduki pimpinan tertinggi, kemudian tiba-tiba yang di bawahannya ini adalah lonjak ya karirnya, khusus untuk karir seorang jabatan akademik ya, sedangkan dia posisi di kampus tersebut mungkin dia tidak menjabat apa-apa. Tetapi semestinya yang kayak gitu itu kita dukung. Ya, kita dukung untuk menjadi seorang guru besar, bukan justru dihalangi hanya gara-gara surat rektor untuk ini, ya, untuk pemetaan jabatan akademik dosen yang bisa diajukan per tahun 2027. Nah, itu yang menjadi konyol sekali gitu ya. Saya nggak tahu jalan pikirannya pimpinannya, tapi ya informasi yang saya dapatkan semacam itu. Jadi suratnya itu dia dapatkan dari pemberitahuan dari LL Dikti. Jadi mungkin dia sudah mengajukan kenaikan jabatan akademik, tetapi ditolak oleh LL Dikti, tidak bisa diteruskan hanya gara-gara ada surat rektor. Ya, itu yang sekilas yang saya baca semacam itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan orang yang bersangkutan menonton video ini, kemudian pimpinannya juga mungkin menonton video ini, mungkin bisa sedikit memberikan kesadaran ya. Artinya di sini saya tidak menggurui gitu. Tetapi sejauh yang saya pahami, manfaat kalau seseorang itu atau institusinya memiliki banyak profesor atau guru besar di kampusnya itu pasti prestisius gitu ya. Setahu saya semacam itu. Ya mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen ya. Jangan sampai nanti ke depan jangan ada lagi orang yang akan mengajukan ke guru besar tetapi justru dihalang-halangi ya. Tetap semangat ya. Kita tetap berteguh di jalan yang benar. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.